Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah, selamat bertemu lagi ya di pertemuan yang ketiga ya di semester kedua. Semoga walaupun keadaannya masih seperti ini, kalian tetap semangat belajar. Oke, melanjutkan materinya ya. Kemarin sudah sampai poin ketiga dari larutan asam basa. Sekarang masuk ke poin keempat ya. Masuk ke poin keempat. Ya, poin keempat yaitu tentang ya pH. Ya, tentang pH. pH ini istilah pH diperkenalkan pertama kali oleh orang yang bernama George Sorensen. Ya, yang mendefinisikan pH adalah pH adalah banyaknya kandungan atau konsentrasi ion H+ dalam suatu cuplikan. Ya, cuplikan atau sampel lah ya, yang gampangnya sampel. Nah itu, jadi orang yang pertama kali memperkenalkan tentang pH adalah Sorensen ya, di mana dia mendefinisikan pH adalah banyaknya kandungan atau konsentrasi ion H+ dalam suatu sampel. Istilah lain dari pH adalah banyak orang yang derajat keasaman. Jadi pH itu adalah derajat keasaman. Dan pH sendiri punya persamaan matematika berdasarkan dari definisi di atas, di mana pH itu sama dengan min log dari konsentrasi ion H+. Nah ini, pH itu adalah min log dari konsentrasi ion H+. Nah, lalu bagaimana Pak kalau konsentrasi ion OH-? Nah, jadi pH juga punya teman, punya kerabat yang namanya POH. Ya, di mana POH juga sama min log konsentrasi ion OH-. Nah, ini ya. Jadi kalau min log konsentrasi H+ itu pH, sedangkan min log konsentrasi OH- itu namanya POH. Lalu hubungan antara pH dan POH bahwa pH ditambah POH itu nilainya adalah 14. Nah ini, dan ini adalah rumus baku ya, rumus baku dari pH itu sendiri. Nah, yang Bapak inginkan dari kalian ini untuk menghitung nilai pH ini nggak perlu pakai persamaan matematika seperti ini. Jadi harus otomatis. Ya, pernah belajar kan tentang logaritma? Di pH ini ada logaritma basis 10. Nah, contoh seperti ini. Nah, ya, nih. Misal, kita tahu bahwa pH itu sama dengan min log konsentrasi ion H+. Sekarang begini, kalau konsentrasi ion H+-nya itu sama dengan 0,01, berapa sih pH-nya?
Nah, ya. Nah, untuk memudahkan menghitung atau merubah konsentrasi ion H+ yang 0,01 menjadi nilai pH, desimal ini kamu ubah menjadi eksponensial, di mana 0,01 ini sama aja dengan 1 kali 10 pangkat min 2. Nah, lalu ini dimasukkan ke sini, ya. pH sama dengan min log 1 kali 10 pangkat min 2. Bisa kan menghitung ini kan? Ya, ini sama aja dengan 2 min log 1. Karena log 1 ini sama dengan 0, maka ini nilainya 2. Nah, sampai sini paham nggak cara menghitung pH? Mengkonversi konsentrasi berubah menjadi pH. Contoh lagi lah ya. Ini kan 0,01 berarti oke lah satunya dihilangkan lah ya. Berarti 10 pangkat min 2. Berarti pH-nya 2. Sekarang begini. Bagaimana kalau 0,001? Nah, kita ubah aja ini. Ini berarti 1, 2, 3, 10 pangkat min 4. Karena konsentrasi ion H+-nya adalah 10 pangkat min 4, maka pH-nya adalah 4. Nah, untuk saat ini Bapak ingin kalian ini otomatis dulu nih menghitung ininya. Jadi nggak perlu pakai metode matematika yang rumit. Yang penting otomatis kalau 10 pangkat min 4, maka pH-nya 4. Gitu. Oke, misal ada lagi konsentrasi ion H+-nya 0,1. Maka berapa pH-nya? Halo? Halo? Berapa pH-nya? 1. Kenapa 1? Karena ini adalah 10 pangkat min 1. Sekarang kalau misalkan konsentrasi H+-nya adalah 0,000001. Berapa? 6, berarti ini adalah 6. Lalu bagaimana kalau misalkan konsentrasi ion H+-nya 0,002? Berapa pH-nya? Nah, ini ubah dulu menjadi bentuk eksponensialnya, berarti 2 kali 10 pangkat min 3. Maka ini adalah, ini dulu diambil nih, 3 min log 2. Gitu. Misal gimana kalau 0,00004? Ubah dulu menjadi eksponensial, berarti 4 kali 10 pangkat min 2, 4, 5. Berarti 5 min log 4. Nah, ini menghitung ini nih udah nggak perlu pakai metode matematika yang rumit. Jadi udah otomatis gitu. Kenapa? Nanti menghitung bagaimana cara mencari ininya lah yang dipentingkan nantinya. Jadi kalau sudah ketahuan konsentrasi ion H+-nya sekian, berapa pH-nya? Udah langsung gitu. Yang jadi masalah tuh nanti mencari ini nih, mencari konsentrasi ion H+. Gitu ya. Jadi ketika menghitung ini mah saya Bapak harapkan kalian itu udah otomatis. Oke, lanjut ya. Misal contoh lagi. Jika diketahui konsentrasi H+-nya 0,05, berapa pH-nya? Halo? Berapa pH-nya? Berapa? 2 min log 5. Nah, kalau konsentrasi H+-nya 0,0008, maka pH-nya iya 5 min log 8. Oke, ini untuk konsentrasi H+ ya. Sekarang begini, kalau misalkan konsentrasi OH-nya 0,1, berapa pOH-nya? pOH
Sama kan? Nah, tadi kan di awal bahwa pH itu min log konsentrasi ion H+. pOH itu adalah min log konsentrasi OH-. Nah, ya. Jadi kalau pH-nya konsentrasi H plus yang 0,05, maka pH-nya 2 min log 5. Ini pun sama. Kalau konsentrasi OH minnya 0,1, maka pOH yang Bapak tanyakan pOH loh ya, bukan pH. Maka pOH-nya berapa? pOH-nya adalah 1. Lalu berapa pH-nya? Nah, pH-nya itu adalah tadi hubungannya bahwa nilai pH ditambah pOH itu sama dengan 14. Maka pH ini adalah 14 dikurangi 1 dari sini. Berarti sama dengan 13. Nah, ya. Oke, misal kalau konsentrasi OH minnya 0,001, berapa pOH-nya? 4. Berapa pH-nya? 10. Ya, sekarang misal kalau konsentrasi OH minnya 0,002, berapa pOH-nya? 3 min log 2. Berapa pH-nya? Berapa pH-nya? Kan ini 14. 14 dikurangi 3. Berapa? 11 plus. Nah, min dikurangi min. Berarti 11 plus log 2. Nah, ya, halo. Oh iya, siap. Oh iya, iya. Oke. Ya. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Oke, dilanjut misal ya, misal Bapak belum ini tentang larutan basa NaOH, KOH enggak. Yang penting kalau konsentrasi OH minnya gitu ya. Yang penting ininya nih kamu merubah konsentrasi OH min menjadi pOH atau pH ini udah otomatis. Jadi udah nggak perlu aku dengan metode matematika yang susah ya. Jadi udah otomatis langsung. Ya, gitu nih. Jadi konsentrasi OH min misalkan 2 kali 10 pangkat min 4. Berapa pH-nya? Ayo. Berapa? Wah, iya, sip 10 plus log 2. Dari mana ini? Ini ubah dulu menjadi pOH. Ingat kalau konsentrasi H+, konsentrasi OH min, ini ada 2 tahap untuk menjadi pH. Dia harus diubah dulu menjadi pOH. Sehingga di sini 4 min log 2. Lalu dari 4 min log 2 ini kita ubah menjadi pH, di mana 14 dikurangi 4 min log pH. Maaf, 4 min log 2, sehingga 10 plus log 2. Nah ini. Oke, kalau misalkan konsentrasi H plusnya 7 kali 10 pangkat min 5, berapa pH-nya? 5 min log 7, gampang ya? Ya, gampang ya? Nah, ini nih Bapak pengennya kamu otomatis nih ya. 5 min log 7, gampang ya. Jadi ketika menghitung nanti didapat, wah Pak konsentrasi H plusnya sekian, berarti pH-nya berapa? Udah otomatis 5 min log 7. Oh didapat Pak, setelah saya hitung konsentrasi H plusnya itu 2 kali 10 pangkat min 5. Berapa pH-nya? Berarti pH-nya 5 min log 2 gitu ya. Jadi ini eksponensial ini jadi depan. Jadi 5 min log 2. Bagaimana kalau konsentrasi OH min? Misal OH minnya 7 kali 10 pangkat min 5. Berapa pH-nya? Nah, ini harus ada 2 tahap. Berapa?
Iya, 9 plus log 7. Bagaimana kalau konsentrasi OH minnya 2 kali 10 pangkat min 5? Berapa pH-nya? Ah, 9. 9 plus log 2. Oke ya, bisa ya? Ya. Oh iya, siap. Udah ya. Wah, bisa ya? Jadi Bapak pengennya untuk ini otomatisnya jalan dulu gitu. Jadi kalau tatap muka pun biasanya Bapak tekankan ini dulu. Jadi menghitung logaritmanya itu nggak perlu pakai perhitungan matematika yang rumit gitu ya. Kenapa? Karena fokus kamu bukan menghitung pH. pH di sini bukan menghitung logaritma di sini, bukan. Fokus kamu adalah mencari bagaimana konsentrasi ion H+, ion OH- ini fokusnya di sini. Gitu. Ya, bukan fokusnya di sini. Ini mah diharapkan sudah otomatis karena udah dijelaskan oleh guru matematika ya tentang logaritma. Bisa ya logaritma ya. Nah, oke lanjut. Nah, di masih tentang pH, bahwa pH itu diperkenalkan pertama kali oleh George Sorensen. Definisinya sudah, lalu bagaimana cara menghitung pH dari konsentrasi. Nah, pH ini punya rentang. Ya, pH itu punya range. Ya, punya rentang atau range. Nah, rentang atau range, range ya. pH itu dimulai dari 0. Nah, ya, jadi kalau Bapak buatkan garis, ini 0 sampai 14. Jadi nggak ada tuh pH di bawah 0, pH min sekian, nggak ada itu ya. Atau enggak pH 14,1, itu ngaco ya. Jadi rank pH itu dimulai dari 0 sampai 14. Nah, lalu antara 0 dan 14 ini ada titik tengahnya yaitu 7. Nah, Sorensen bahwa mengklasifikasikan bahwa suatu larutan yang pH-nya di bawah 7 ini sifatnya asam. Ya, sedangkan yang pH-nya di atas 7 sampai 14 ini sifatnya basa. Sedangkan kalau yang 7 itu dia bilang netral. Ya, jadi ada asam yang di bawah 7 sampai 0, ada basa ya yang di atas 7 sampai 14, lalu ada yang netral sama dengan 7 pH-nya. Lalu untuk yang asam bahwa semakin ke kiri maka semakin asam. Ya, untuk basa, untuk asam semakin ke kiri ya, maka semakin asam. Nah, jadi kalau kamu bandingkan, Pak, pH yang 5 dengan pH 1 asaman mana? Ya asaman 1. Gitu ya. Pak, pH 5 sama pH 6 asaman mana? Ya pH 5. Gitu karena 5 lebih kiri dibandingkan angka 6 ya. Jadi semakin kiri semakin asam, sedangkan untuk basa semakin kanan semakin bersifat basa. Semakin kanan maka semakin basa. Ya. Ada lagi. Nah, ya ini. Jadi semakin kiri semakin asam, semakin ke kanan semakin basa. Ya. Ini untuk poin keempat ya tentang pH itu sendiri. Lalu poin yang kelima yaitu ya poin kelima tentang menghitung. Nah, inilah ya menghitung konsentrasi asam dan konsentrasi OH- basa. Nah, ini nanti dihubungkan dengan pH. Berapa pH-nya? Ya. Nah, kita kenal bahwa asam dan basa itu terbagi dua. Makanya di awal sekali Bapak
minta kepada kalian hafalkan mana asam kuat, mana asam lemah, mana basa kuat, mana basa lemah. Kemarin kan sudah dijelaskan bahwa asam itu ada 4. Ya apa aja itu sudah Bapak jelaskan. Lalu basa yang kuat apa aja itu hanya ada 2, sudah Bapak jelaskan juga ya. Hafalkan itu. Nah, kenapa harus menghafalkan itu? Karena di soal tidak akan dijelaskan ini adalah asam kuat, ini adalah asam lemah, nggak akan dijelaskan seperti itu ya. Itu sehingga kamu harus tahu, oh NaOH itu asam apa basa? Kalau basa, basa kuat atau basa lemah? Gimana cara mencari konsentrasi ion H plusnya? Nah ini, maka di sini ya asam itu ada yang kuat, asam kuat, ada juga asam lemah. Nah, untuk yang asam kuat, mencari konsentrasi ion H plusnya itu ada rumusnya, yaitu A dikali Ma. Nah ini ya, A itu apa? A itu adalah valensi asam. Kan kita tahu menurut asam basa Arrhenius bahwa asam itu ada 3 jenis berdasarkan jumlah ion H plusnya. Ada yang monoprotik, ada yang bi atau diprotik, dan ada yang poliprotik. Ya enggak? Masih ingat ya? Nah, sehingga valensi asamnya ini bergantung pada jumlah ion H plus. Contoh HCl. HCl ini adalah asam kuat. Berapa nilai A-nya? Nilai A-nya adalah 1. Kenapa? Karena jumlah ion H plusnya cuma 1. HNO3. Ini juga asam kuat. Nilai A-nya adalah 1. Lalu H2SO4. Ini juga asam kuat. Nilai A-nya sama dengan 2. Karena ada 2 ion H plusnya. Nah ini adalah valensi asamnya. Sedangkan Ma di sini adalah konsentrasi asam. Nah, Ma ini adalah konsentrasi asam. Nah, bedakan antara konsentrasi asam dan konsentrasi ion H+. Tidak semua konsentrasi H+ ini sama dengan konsentrasi asamnya. Contoh, HCl 0,1 M. 0,1 M ini adalah konsentrasi HCl bukan H+. Ya, konsepnya seperti itu ya. Jadi 0,1 M ini adalah konsentrasi HCl. Ya, bukan konsentrasi ion H+. Lalu berapa konsentrasi ion H plusnya? H plus sama dengan A dikali Ma. Sama dengan 1 dikali 0,1, maka 0,1 M. Nah, walaupun nanti ini nilainya sama tuh, sebenarnya nanti sama, tapi konsepnya harus kamu bedakan. HCl 0,1 M ini, 0,1 ini kepunyaan HCl, bukan kepunyaan H+. Kenapa? Harus dipegang konsep ini, karena akan berbeda kalau dengan H2SO4, 0,1 M. 0,1 M ini adalah konsentrasi asam H2SO4, bukan konsentrasi H plusnya. Maka kalau berapa konsentrasi H plusnya? H plus sama dengan A dikali Ma. A-nya tadi H2SO4 itu kan 2, maka 2 dikali 0,1, maka ini 0,2 M. Nah, begini. Beda ya. Nah, makanya angka di sini konsepnya harus tahu 0,1 M ini kepunyaan H2SO4, bukan kepunyaan konsentrasi ion H+. Nah, ini ya. Nah, ini adalah menghitung konsentrasi ion H+ untuk asam kuat. Rumusnya seperti ini. Nah, ini rumusnya. Ya, ini rumusnya nih. Ya, ini. Harus diingat rumusnya ya, sama dengan fisika ya. Kalau nggak ingat rumusnya gimana kita mau ngitungnya? Lalu untuk asam lemah ini ada 2 rumusnya tuh. Ada rumus mencari konsentrasi ion H plusnya itu ada yang alfa dikali Ma, di mana alfa ini adalah derajat
ionisasi. Nah, ya kalau Ma sama dengan ini konsentrasi asam, ya. Dan yang kedua adalah H+ sama dengan akar. Nah, ini bisa ya menghitung menggunakan akar. Akar dari Ka dikali Ma. Di mana Ka ini adalah tetapan asam atau konstanta asamnya. Nah, seperti ini. Nah, ya, hafalkan nih rumus-rumusnya nih. Nah, ini baru 3 ini rumusnya ya untuk asam. Nah, hafalin. Nih, karena setiap bab, nah itu rumus mencari konsentrasi ion H+-nya ini akan berbeda. Hafalkan oleh kalian nih. Ya. Untuk mencari konsentrasi H+ asam kuat bagaimana rumusnya? Lalu yang asam lemah bagaimana rumusnya? Nah, ini. Ya, ini untuk asam. Lalu bagaimana untuk basa? Nah, kalau untuk basa, kalau yang asam kamu sudah hafal, nah ini paling gampang. Ini kalau untuk basa, ya. Basa juga sama. Basa juga itu ada basa kuat, ya, ada juga basa lemah. Nah, ya. Bedanya di mana? Nah, kalau asam mencari konsentrasi ion H+, kalau basa mencari konsentrasi ion OH-. OH- sama dengan B dikali Mb. B ini valensi dari basanya. B ini adalah valensi basa. Itu ya, Mb ini konsentrasi dari basa. Ya, kan kita kenal juga bahwa basa juga ada valensi 1, 2, dan 3. Contohnya apa? Contoh basa yang valensinya 1, contohnya KOH. Gitu. Contoh basa yang valensinya 2, contohnya adalah CaOH 2 kali, di mana ini OH-nya ada 2. Tapi harus kamu bisa membedakan mana basa kuat, mana basa lemah. Ya, gitu. Nah, contoh kayak Mg OH 2 kali. Ini nggak bisa menggunakan rumus ini mencari konsentrasi ion OH-nya. Kenapa? Karena MgOH 2 kali ini adalah basa lemah. Nah, lalu bagaimana untuk mencari konsentrasi ion OH- basa lemah? Sama rumusnya dengan ini. Nah, OH- sama dengan alfa dikali Mb. Nah, bedanya di sini aja. Ini mah sama tetap ya, alfa itu simbol untuk derajat ionisasi atau disosiasi. Nah, untuk yang ininya, yang keduanya OH- sama dengan akar. Nah, kalau ini Ka, maka ini Kb dikali Mb. Nah, sampai sini kalian bisa ya hafal ya rumusnya ya. Halo. Oke. Yang penting hafalkan dulu rumusnya ya. Oke, misal Bapak kasih contoh lah ya. Bapak kasih contoh soal seperti ini. Nah, contohnya yang pertama. Oh, bukan yang pertama ya, ini aja lah. Berapakah pH untuk larutan-larutan di bawah ini? Nah, yang A, HCl 0,1 M 200 ml. Ya. Yang B, CaOH 2 kali 0,1 M 500 ml. Yang C, CH3COOH 0,1 M, di mana Ka sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5. Nah, yang D,
NH3 0,01 M, di mana alfa sama dengan 10%. Nah, oke. Nah, bagaimana cara menghitung pH dari larutan-larutan di bawah ini? Caranya yang pertama, kamu harus bisa membedakan larutan ini asam apa basa. Ya, itu dulu. HCl, ini adalah asam. Itu dulu asam. Nah, kalau asam, asam kuat apa asam lemah? HCl ini asam kuat. Nah, karena HCl ini adalah asam kuat, maka kita harus mencari konsentrasi ion H+. Rumusnya A dikali Ma. Nah, berapa A-nya? Karena HCl A-nya 1, maka ini 1. Ma-nya berapa? 0,1. Maka konsentrasi ion H+-nya adalah 0,1 M. Nah, kalau udah didapat kayak gini kan kema tadi, maka pH-nya berapa? Halo, pH-nya berapa nih? 1. Iya ya. Otomatis gitu ya. Jadi ketika, maksudnya gimana? Kan Lah kan dari sini konsentrasi ion H+-nya kan 0,1. Tadi sebelum kita belajar tentang ini poin kelima ini, kan Bapak bilang ayo kita otomatis dulu. Kalau konsentrasi ion H+-nya 0,1, berapa pH-nya? 1. Kalau ini 0,01, berapa pH-nya? 2. Kalau 0,0002, berapa pH-nya? 2 kali. Nah, kan gitu. Nah, iya, rumusnya ini min log. Ya ini. Iya, maka pH itu adalah min log ion H+. Nah, ini mah menurut Bapak ini udah rumus dasar, dan ini udah nggak perlu kamu apa ya? Udah nggak perlu diselesaikan dengan menggunakan matematika yang rumit. Pokoknya kalau konsentrasi ion H+-nya 0,1, maka pH-nya 1 gitu. Ini udah otomatisnya. Makanya tadi Bapak bilang, makanya kalau konsentrasi ion H+-nya 5 kali 10 pangkat min 2, berapa pH-nya? Halo, berapa pH-nya? Tadi otomatis. Berapa nih? 2 min log 5. Gitu. Jadi ketika kamu sudah mendapatkan nilai konsentrasi ion H+ ini, merubahnya menjadi pH itu sudah otomatis. Kenapa? Karena Bapak tekankan itu di sini, mencari konsentrasi ion H+-nya seperti ini. Nah, kan mencari konsentrasi ion H+-nya atau OH-nya. Contoh yang kedua, CaOH 2 kali, ini asam apa basa? Basa. Nah, oke, ini basa nih. Nah, setelah kita tahu ini basa kuat apa basa lemah? Basa kuat. Bener, ini basa kuat. Nah, kalau basa kuat, nah kita ingat tuh. Kalau basa itu kita mencari namanya konsentrasi OH-. Karena basa kuat, maka rumusnya B dikali MB. Nah, ya, ya. B, B-nya berapa? Nah, lihat di sini. 2. MB-nya berapa? Lihat di sini. 0,1. Maka konsentrasi OH-nya 0,2. Nah, kalau 0,2 ini berapa pH-nya? Ingat, ini basa loh. Nah, maka kalau basa nggak bisa langsung ke pH, tapi ubah dulu ke pOH. 0,2 ini sama aja dengan 2 kali 10 pangkat min 1. Maka pOH-nya 1 min log 2. Maka pH-nya 13 plus log 2. Nah, bisa sampai sini? Gampang ya? Gampang ya? Nah, udah nih sampai sini. Nah, sekarang kita lanjut juga ke soal yang nomor C. CH3COOH.
Nah, CH3COOH ini asam apa basa? Ayo. Asam apa basa? Basa apa asam? Oh, tuh kan fokusnya pada OH di sini. Salah. Ini adalah asam. Ya, ini asam cuka. Nah, asam ini asam kuat apa asam lemah? Lemah. Kenapa? Karena ada nilai Ka tuh. Ini adalah asam lemah. Nah, ya. Jadi cara gampang ini asam kuat, asam lemah juga. Lihat aja di soalnya. Kalau ada nilai Ka-nya, berarti itu asam lemah. Ya. Nah, lalu karena ini asam lemah dan digunakan nilai Ka, maka rumus untuk mencari konsentrasi ion H plusnya adalah akar dari Ka dikali Ma. Nah, berapa Ka-nya? Akar Ka-nya 1 kali 10 pangkat min 5. Berapa Ma-nya? Ma-nya ini 10 pangkat min 1. Berapa ini? 10 pangkat min 3. Maka pH-nya berapa? Halo? pH-nya berapa nih? Konsentrasi ion H plusnya 10 pangkat min 3. Maka pH-nya? pH-nya 3. Nah, gampang ya? Nah, gampang nggak? Ya, pH-nya 3. Nah, sekarang lanjut ke soal nomor D. NH3. NH3 ini asam apa basa? Asam apa basa? Ini adalah basa lemah. Ya, ya. Karena basa lemah, maka kita mencari konsentrasi ion OH-. Nah, karena ini diketahuinya alfa, maka rumusnya alfa dikali Mb. Alfanya 10%, maka kita ubah menjadi desimal, berarti 0,1. Mb-nya 0,01. Maka berapa nih? 0,1 dikali 0,01 berarti 10 pangkat min 3. Konsentrasi ion OH-nya 10 pangkat min 3. Berapa pH-nya? Hati-hati loh, ini basa. Berapa pH-nya? Halo. 11 tepat. Nah, ya 11. Mudah nggak? Halo, mudah. Nah, ya Bapak harapkan kalian banyak berlatih soal ya, kerjakan soal-soal ya. Dan ingat soal-soal asam basa ini di UTBK sering keluar. Ya, soal-soal yang seperti ini nih sering keluar. Ya, mau itu SIMAK UI, mau UTBK, mau UTUL UGM nih soal-soal tentang stoikiometri larutan ini sering keluar sekali ya. Oke. Oke, Bapak kasih contoh ya, ya. Ini baru contoh soalnya hanya larutan HCl, larutan CH2, larutan ini kan ya. Nah, bagaimana kalau digabungkan? Nah, ada yang bisa nggak nih? Ya, bagaimana kalau digabungkan? Misal dalam suatu bejana, suatu wadah terdapat 10 ml larutan HCl 0,1 M. Jika dalam larutan itu ditambahkan 90 ml air, berapakah pH-nya sekarang? Ada yang bisa? Dalam suatu wadah terdapat 10 ml larutan HCl 0,1 M.
Jika larutan itu ditambahkan 90 ml air, berapakah pH-nya sekarang? Jadi tadinya nih, ya tadinya di dalam bejana ini, ya hanya ada 10 ml HCl 0,1 M. Nah, kalau kamu lihat di sini, mula-mulanya ini berapa pH-nya? Ayo, berapa pH HCl ini mula-mula sebelum ditambahkan air? Berapa? 1. Sip. Ya, 1. Iya, dari ini aja kan 0,1, ya enggak? Gitu, 0,1 dikali 1 berarti 0,1, maka pH-nya 1. Nah, sekarang setelah ditambahkan air, berapa pH-nya? Tambahkan air 90 mili. Ya enggak? Sekarang berapa pH-nya? Berubah atau tidak? Berubah atau tidak? Ya berubahlah. Ya enggak? Halo, berubah enggak? Caranya bagaimana? Caranya kan pernah belajar pengenceran. Pengenceran pernah kan? V1 dikali M1 sama dengan V2 dikali M2. Ya. Ini mula-mula konsentrasi HCl. Mula-mula ini juga konsentrasi HCl setelah diencerkan. V1-nya berapa? 10. M1-nya berapa? 0,1. V2-nya berapa? V2 itu kan tadinya 10 ditambah 90 air. Nah, dikali M2. Maka ini 1 sama dengan 100 M2. Maka M2 sama dengan 1 per 100. Berapa nih? 10 pangkat min 2. Berarti konsentrasi HCl-nya sekarang bukan 0,1 lagi, tapi 0,01 ya. 0,01 kan? Ya enggak? Ya, iya. Jadi kan bukan 0,1 lagi, tapi 0,01. Nah, sekarang kalau 0,01 berapa pH-nya? pH-nya 2. Sampai sini bisa? Semoga ya, semoga apa yang Bapak sampaikan ini bermanfaat ya. Sampai sini aja dulu ya. Ya, halo. Sampai sini aja dululah ya. Sok silahkan kalian banyak berlatih ya. Kenapa? Karena kimia berbeda dengan biologi. Kimia itu sama dengan fisika dan sama dengan matematika. Jadi bukan hanya cukup dihafalkan, tapi juga harus berlatih. Berlatih itu dengan apa, Pak? Dengan banyak mengerjakan soal. Jadi kalau ada soal, kerjakan. Ada soal, kerjakan. Kan buku paket sudah dibagikan kan ya di semester 1 kan? Kerjakan saja oleh kalian itu. Ya, ayo kerjakan terus. Dan alhamdulillah ya, kita ambil manfaatnya aja dengan pandemi ini kan. Berarti kamu banyak kegiatan di rumah. Berarti banyak sekali membaca buku. Ya enggak? Betul apa betul? Ya udah itu saja. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini bermanfaat. Bapak tutup pertemuan ini dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.